Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 2 ayat 23-25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Pertanyaan saya, mengapa seolah Allah membiarkan mereka lama sekali diperbudak 400 tahun, baru Allah mendengar doa mereka? Mohon penjelasannya Bapak Pendeta. Ya, Israel memang diperbudak di Mesir tepatnya 430 tahun. Tapi ya dibulatkan menjadi 400 tahun. Itu kurun waktu yang lama. Dan menurut ayat yang dibaca tadi, di dalam perbudakan itulah mereka berseru kepada Allah, berdoa minta tolong kepada Allah. Dan setelah itu dikatakan bahwa maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Akhirnya Allah mengutus Musa dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, pertanyaan saudara itu adalah, kok ini tempo 400 tahun dan mereka berdoa, mengapa sekian ratus tahun itu Allah membiarkan seolah-olah Allah tidak mendengar doa mereka. Allah mengabaikan permintaan mereka dan baru 400 tahun setelah perbudakan itu atau setelah mereka di Mesir, baru Allah mendengar doa mereka. Ya. Nah, tentu itu bukan waktu yang singkat ya. Kita aja kalau berdoa pada Tuhan maunya langsung dijawab kan. Atau dikabulkan permohonan kita. Kalau perlu kita minta sekarang, Tuhan kabulkan sekarang. Makanya kita bilang, ya curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita mau mujizat terjadi sekarang ini. Kalau kita minta mujizat terjadi sekarang, terus Tuhan nggak kasih mujizat sekarang. Tuhan mau kasih besok. Tuhan mau kasih lusa. Tuhan mau kasih tahun depan. Maka banyak orang menjadi kecewa kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat dari hal itu sebenarnya adalah bahwa Tuhan mau kabulkan doa kapan itu adalah hak Tuhan. Dan dia tentu mempunyai rencana-rencana. Kalau dia belum mengabulkan atau mau menjawab permintaan kita, maka dia pasti memang mempunyai rencana di balik semua itu. Nah, kembali kepada soal Israel. Kenapa sampai 400 tahun? Itu memang harus terjadi demikian. Karena beberapa alasan. Pertama, itu adalah penggenapan firman Tuhan. Karena kalau kita melihat ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, itu memang sudah ada semacam janji dari Tuhan atau nubuat dari Tuhan bahwa bangsa keturunan Abraham itu akan ditindas atau akan dijajah selama 400 tahun itu di Mesir. Dan karena itulah maka perbudakan di Mesir itu boleh dilihat sebagai tindakan Allah untuk menggenapi apa yang dikatakan kepada Abraham itu. Itu bisa dilihat dari sisi itu. Dari sisi yang lain kita juga bisa melihat ini sebagai kesabaran dan keadilan Allah. Karena orang Mesir itu juga adalah orang jahat. Orang Mesir itu adalah orang jahat. Dan kejahatan mereka itu memang layak dihukum oleh Tuhan. Kalau kita melihat cerita tentang kekerasan hati Firaun dalam melepaskan orang Israel itu keluar. Dia begitu dikasih satu tulah
dia izinkan Israel. Tapi kemudian dia berbalik kembali lagi kepada pikiran dan hatinya semula. Lalu dikasih lagi, makanya sampai ada 10 tulah. Nah, Tuhan menghukum orang. Biarpun Tuhan itu bisa menghukum setiap orang, tapi Tuhan itu adil. Karena itulah dia menghukum orang berdasarkan kesalahan orang itu. Dan demi menghukum Israel, Mesir, terutama Firaun, maka ada alasan yang harus dilakukan. Kekerasan hatinya itu ada di dalam hatinya. Tapi kekerasan hatinya itu nampak lewat perbuatannya. Karena itulah maka Tuhan membiarkan Israel. Selain tujuan pertama tadi, Tuhan membiarkan Israel ditindas begitu lama. Nah, lalu ada upaya untuk membawa keluar dan kekerasan hati Firaun. Pada akhirnya Tuhan dalam tanda petik mendapatkan alasan untuk menghukum Firaun. Ketiga adalah kita bisa lihat itu dari sudut pandang juga tentang kejatuhan dan hukuman kepada Mesir dari sudut pandang penyembahan berhala. Karena bangsa Mesir adalah bangsa penyembah berhala. Terlalu banyak dewa-dewa. Kalau saudara mempelajari latar belakang Mesir, maka dikatakan bahwa hampir semua binatang di Mesir itu menjadi dewa. Bahkan sungai pun menjadi dewa. Sungai Nil yang di Mesir itu dianggap sebagai dewa, ya, yang memberikan kehidupan. Makanya kalau kita mempelajari latar belakang dari 10 tulah di tanah Mesir, itu sebenarnya berkaitan dengan semua dewa-dewa mereka itu. Katak, belalang, dan lain sebagainya. Mengapa sampai Tuhan membiarkan sungai Nil berubah menjadi darah? Karena mereka menyembah sungai Nil. Di mana ikan-ikan di dalamnya semua itu dianggap sebagai dewa yang memberikan kehidupan pada Mesir. Tuhan kasih menjadi darah semua, matilah semua makhluk hidup yang ada di dalam sungai Nil. Itu sebagai bentuk peperangan rohani di mana Tuhan menaklukkan dewa-dewa Mesir melalui tulah-tulah itu. Kenapa sampai terjadi kegelapan? Ya itu karena mereka menyembah dewa matahari, dewa Ra yang memberikan kehidupan. Tapi ternyata dewa Ra yang memberi kehidupan tidak bisa melawan Allah Israel yang akhirnya menghukum mati setiap anak sulung Mesir. Jadi sebenarnya melalui kehadiran atau perbudakan yang dialami oleh Israel selama 400 tahun, Tuhan akhirnya menyatakan keadilannya dan menyatakan hukuman untuk kekerasan hati Firaun, tapi sekaligus untuk berhala, penyembahan berhala dengan seluruh dewa-dewanya yang disembah dan dipuja di wilayah Mesir. Ya. Dan selain itu juga Tuhan kan mau membentuk, dalam kaitan dengan yang pertama tadi, Tuhan mau membentuk suatu umat, ya, umat pilihannya. Maka dia membentuk mereka secara rohani dan juga secara jasmani. Secara jasmani mereka ada di Mesir, dan pada saat itulah sebenarnya Tuhan memberkati mereka juga sehingga mereka bertumbuh menjadi begitu banyak. Pertumbuhan orang-orang Israel di Mesir itu sampai menakutkan bagi Firaun. Itulah sebabnya dia suruh untuk kalau anak perempuan biarkan hidup, anak laki-laki bunuh mati saja. Karena kecemasan bahwa lama-lama ini orang Israel pertumbuhannya begitu cepat. Di Mesirlah, dalam suasana perbudakan itulah Tuhan membentuk bangsa atau umatnya secara fisik, secara jasmani bertambah banyak. Tapi secara rohani itu supaya mereka melihat keajaiban-keajaiban dan mereka menjadi percaya kepada Allah Yahweh. Ya, jadi itu tujuannya mengapa sampai Tuhan membiarkan mereka diperbudak dalam tempo atau waktu yang sangat lama di Mesir. Dari sini kita bisa melihat bahwa apapun yang diperbuat oleh Tuhan mungkin nampak tidak enak di mata manusia, tapi tetap Tuhan mempunyai rancangannya sendiri dan rancangannya seturut dengan atribut-atributnya atau sifat-sifatnya dan pada akhirnya demi kebaikan umatnya sendiri. Amazing Holy Land, sebuah perjalanan rohani ke 3 negara, Israel, Yordania, dan Mesir. Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab dan mendengarkan penjelasan secara detail dari tour guide yang berpengalaman. Dan tentunya yang teristimewa adalah aplikasi rohani yang Alkitabiah yang langsung akan dibimbing oleh Pendeta Ezra Alfred Soru dengan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah selama 13 hari, 18 hingga 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi TG Holiday Tour di 0812 9800 5654
Sekali lagi 0812 9800 5654. Bukan hanya mendapatkan pengalaman baru, tapi teristimewa pengetahuan Alkitab Anda pasti bertambah dalam 13 hari bersama pembimbing rohani Pendeta Ezra Alfred Soru dalam Amazing Holy Land. Saat ini saya ada di lokasi aquaduk namanya. Nah, aquaduk ini adalah saluran air yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tuhan Yesus memberkati.